selalu di channel kita Purwa TV Gustinago. Tadi kita udah ke Candi Jiwa, nah sekarang kita udah di Candi Belandongan, tepatnya di belakang kita. Masya Allah. Selamat datang di lokasi situs Belandongan. Gak perlu lama-lama, ayo kita lanjut lagi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gustinagung. Nah, kita nih di dalam pelataran area situs Candi Belandongan, atau yang biasa dikenal ame masyarakat di sini Candi Segaran 5. Tapi sebelum kita ke sana, Ane mau nunjukin dulu nih kompleks sekitaran Candi Belandongan atau Candi Segaran 5. Ini di pintu awal masuk kita, Gustinagung, ada danau. Kan Masya Allah, Masya Robi. Yang konon katanya danau ini, Gustinagung, dulunya tempat buat mandi para raja dan ratu. Bahkan sebelum kita masuk tadi ke depan, kita sempat kita sempat melewati situs Sobat pemirsa Purbo, Masya Allah, Masya Rabbi, udah di depan nih Candi Belandongan atau Candi Segaran 5. Idi mantap. Masya Allah, Masya Rabbi. Nah, kita nih udah di depan, hadap-hadapan sama Candi Belandongan, atau oleh masyarakat sekitar disebut Candi Segaran 5, Gusti Nu Agung. Masya Allah, tempatnya sejuk, bikin betah. Kita lihat lagi ya, ini komplek bangunan Candi Belandongan atau ame masyarakat sekitar disebut Candi Segara 5. Ini mau kita lihat ini penampakan sekeliling area tempat Candi Belandongan. Tempatnya sejuk, adem, dan bikin betah. Nah, kita ini nanti mau sedikit menceritakan tentang Candi Belandongan itu sendiri. Lebih enak kayaknya kita agak ke depan sedikit ya, Masya Allah. Nah, balik lagi sobat pemirsa Purwo TV, kan. Candi ini satu komplek dengan situs Batu Jaya. Masih sama dengan sebelum yang kita kunjungin tadi, merupakan hasil peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Karena Kerajaan Tarumanegara ini pernah berkuasa khususnya di wilayah barat Pulau Jawa. Karena kekuasaan Tarumanegara sendiri itu terjadi di sekitar abad ke-5 hingga 7 Masehi. Nah, ada penyebabnya juga nih sobat pemirsa Purwo, kan. Kenapa lokasi candi ini terkubur? Kan, yaitu salah satunya struktur pelataran candinya datarannya rendah. Kan, saat ditemukan candi ini berada sekitar 3 meter. Berarti secara tidak langsung nih sobat pemirsa Purwo, candi-candi yang ada di Nusantara ini mungkin masih banyak, namun tertimbun oleh tanah. Bisa jadi waktu itu ada bencana yang memang luar biasa besar dan akhirnya seperti yang ada di depan ini. Nah, kita mendapatkan sedikit cerita, sedikit kisah saat penelitian dilakukan oleh para
arkeolog candi, ternyata candi ini merupakan situs candi tertua di Jawa Barat, karena memang boleh dikatakan dibangun pada abad 5 sampai 6 Masehi, yang otomatis Nusantara dahulunya, kerajaan-kerajaan dahulunya di tanah Indonesia itu sudah sangat besar kemajuannya, Masya Allah. Nah, yang kita tahu kan menurut orang-orang zaman dulu, tempat ini diketemukan sekitar tahun 1684, yang otomatis pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan awal kali diketemukan ini masih berbentuk rawa, yang otomatis pada sekitar tahun 1706 kolonial Belanda mencoba merubah tempat ini menjadi persawahan. Makanya sekarang candi-candi yang ada di sekitar di sini diapit oleh persawahan. Kalau kita bicara arsitektur Candi Belandongan ini sangat unik, ya kan? Kenapa kita bilang unik? Ya kan, setiap candi itu memiliki sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, ya kan? Nah, candi ini kalau kita lihat merupakan candi satu lantai dengan satu stupa di bagian tengah. Nah, dulunya itu di atas itu ada stupa dulunya. Dan terdapat 4 lokasi yang menjadi sebuah pintu masuk. Nah, jadi di 4 penjuru ini ada stupa-stupa masing-masingnya. Namun sayangnya stupa-stupa tersebut sudah tidak ada, hilang atau raib. Karena memang boleh dikatakan ini candi sangat-sangat tua sekali. Warahmatullahi wabarakatuh, Gusti Nago, ya kan. Semoga nih apa yang kita sampaikan dari tadi, ada candi jiwa, sekarang ada candi kan bisa bermanfaat untuk semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Kita mau menjelaskan sedikit tentang keberadaan tempat namanya di Candi Belandongan, karena ada yang unik sobat pemirsa Purwokerto. Ya kan, pada saat tadi kita keliling Gusti aku, ini agak berbeda sedikit. Pintu masuknya ada 4. Yang tadi kita katakan di awal-awal video ada pintu masuk 4 dengan stupa-stupa yang berbeda-beda. Cuman sayangnya stupanya nggak ada, dan di atas pun nggak ada. Nah, kenapa orang-orang zaman dahulu membuat candi seperti ini dengan pintu masuk ada 4 penjuru? Itu secara tidak langsung menggambarkan seluruh penjuru arah mata angin. Ibarat kata ada barat, timur, utara, selatan. Karena memang dikatakan tempat ini untuk saat ini portal masuk ke kerajaan yang memang ada di sini. Ya kan, ya wallahu alam. Terlepas itu betul atau tidak, pandangan-pandangan masyarakat menilai seperti apa, ini pandangan kita, penglihatan kita. Karena di sini lagi banyak banget kerajaan. Bukan kerajaannya sampai ratusan, bukan. Kita ibaratkan satu kerajaan cuma dengan komplek yang berbeda-beda. Ibarat kata ada komplek pemandian, ada komplek buat angkat jabatan, ada komplek ini, komplek itu, komplek itu. Pokoknya macam banget, tetek banget. Karena yang kita lihat ada di salah satu candi, kita tidak bisa menyebutkan, itu masih ada semacam kayak suguhan saja. Tapi itu kembali ke mereka, ke masyarakat masing-masing. Kita kagak mau mencampuri hal-hal tersebut, tapi ya kan, kita di sini khusus untuk menjelaskan Candi Belandongan dari sisi lahiriah yang terlihat sekarang, dari sisi batinnya. Semoga manfaat dan tidak bosan
bosan-bosan dengan channel kita, sebetulnya dari sini masih ada nih candi-candi lain. Ada candi Sarut sama candi stupa berapa ya, kita lupa, cuman masih dalam proses pemugaran. Bahkan di sana ada situs lempengan, ya kan, sama gundukan batu juga, cuman satu titik. Itu buat apa, seperti apa, nanti deh kita tahu, ya kan. Ikuti terus perjalanan kita. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum.